Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hadijah dengan NIM 210903501040 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan mengenai penentuan biaya proses bagian pengantar. Penentuan biaya proses merupakan proses penting untuk menghitung biaya produksi barang ataupun jasa secara akurat. Dalam bisnis, informasi biaya yang tepat sangatlah diperlukan untuk membuat keputusan yang strategis, menentukan harga jual yang kompetitif, dan mengelola sumber daya dengan efisien. Penentuan biaya proses melibatkan identifikasi, pengumpulan, dan alokasi biaya-biaya yang terkait dengan produksi atau penyediaan jasa. Metode penentuan biaya proses sangatlah bervariasi, termasuk pendekatan biaya variabel, biaya tetap, dan biaya overhead. Dalam beberapa industri, seperti manufaktur, sistem akuntansi biaya proses seperti biaya berbasis aktivitas digunakan untuk memahami lebih mendalam bagaimana biaya mempengaruhi setiap tahap produksi. Penentuan biaya proses tidak hanya dilakukan oleh perusahaan dalam menghitung harga produk atau jasa saja, tetapi juga membantu dalam pengendalian biaya, perencanaan anggaran, dan evaluasi kinerja. Dengan informasi biaya yang akurat, manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai alokasi sumber daya dan strategi bisnis. Kemudian kita masuk ke bagian sistem akumulasi biaya proses. Sistem akumulasi biaya adalah salah satu cara untuk mengetahui beberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk dan jasa. Dalam sistem akumulasi biaya proses sendiri, biaya produksi yang terjadi pertama-tama akan diakumulasikan menurut departemennya. Jumlah biaya yang diakumulasikan dalam suatu departemen merupakan biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh departemen tersebut. Untuk menghitung biaya produksi yang diakumulasikan dalam sebuah departemen kemudian akan dibebankan ke unit produk yang dihasilkan oleh departemen yang bersangkutan. Biaya per unit produk dihitung secara periodik, misalnya setiap akhir bulan, dengan cara membagi jumlah biaya yang diakumulasi ke dalam sebuah departemen selama satu periode dengan jumlah unit yang diproduksi oleh departemen tersebut dalam periode yang sama. Menurut departemen, sistem penentuan biaya merupakan proses mengakumulasikan biaya produksi, biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dengan demikian, di sebuah departemen yang terdapat lebih dari 2 pusat pemrosesan yang memproduksi produk yang berbeda, contohnya di perusahaan mobil yang memiliki 4 pusat proses perakitan di departemen perakitannya, yang merakit jenis mobil yang berbeda-beda. Dalam hal ini, setiap pusat perakitan diperlakukan sebagai pusat biaya. Pusat biaya sendiri merupakan departemen pengumpulan biaya, di mana biaya tersebut dapat dibebankan secara adil ke produk. Jika dalam suatu departemen memiliki pusat biaya yang lebih, maka biaya produksi dibebankan ke pusat biaya tersebut. Aliran fisik produksi merupakan proses produksi produk yang bergerak dengan pola tertentu atau secara berurutan. Aliran fisik produksi ini terbagi menjadi 3, yaitu aliran produk berurutan, aliran produk paralel, dan aliran produk selektif. Aliran produk berurutan sendiri merupakan aliran produk di mana setiap produk diproses melalui tahap yang sama. Kedua, aliran produk paralel merupakan aliran produk yang dimana komponen-komponen produk tersebut dikerjakan oleh departemen yang berbeda secara simultan. Setelah komponen tersebut selesai dikerjakan oleh departemen masing-masing, kemudian akan ditransfer ke departemen berikutnya untuk disatukan menjadi barang jadi dan akhirnya ditransfer ke persediaan barang jadi. Ketiga, yaitu aliran produk selektif. Merupakan aliran produk di mana unit produk pada departemen tersebut diproses pada departemen yang berbeda-beda tergantung produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan.
Dalam sistem akumulasi biaya proses, akuntansi biaya melibatkan pencatatan dan akumulasi biaya untuk 3 komponen utama, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, di mana pada dasarnya dalam proses pencatatan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik ke akun buku besar, penentuan biaya proses sama dengan penentuan biaya pesanan. Yang pertama itu biaya bahan baku. Setiap kali bahan baku diterima, digunakan atau dikembalikan ke gudang bahan baku, biaya bahan baku kemudian haruslah dicatat dalam catatan akuntansi, mulai dari harga pembelian bahan baku, biaya pengiriman, dan biaya lain yang terkait dengan akuisisi bahan baku. Kemudian, di dalam proses produksi, Departemen Produksi yang ingin memakai sejumlah bahan baku yang diperlukan haruslah mengisi sebuah formulir bond permintaan bahan baku, kemudian menyampaikannya ke bagian gudang. Formulir bond yang diisi tersebut mencangkup informasi mengenai biaya bahan baku yang diminta, kuantitasnya, dan juga tercantum departemen yang melakukan permintaan tersebut, di mana pada akhir periode formulir bond permintaan bahan baku yang diajukan dalam periode tersebut kemudian dirangkum untuk kemudian menentukan jumlah biaya bahan baku yang dipergunakan oleh setiap departemen dalam proses produksi, yang mana hasilnya akan dipergunakan dalam menjurnal biaya bahan yang selama itu dipergunakan. Kedua yaitu biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dalam penentuan biaya atau kos hanya ditelusuri ke departemen, sehingga penentuan biaya tenaga kerja tidaklah diperlukan dilakukan secara rinci berbeda dalam penentuan biaya pesanan. Pembuatan jurnal pada penentuan biaya proses hanya berdasarkan pada besaran gaji 7 karyawan produksi, yang mana jurnal tersebut akan mendistribusikan biaya tenaga kerja pada tiap-tiap departemen. Ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Sama halnya dengan penentuan biaya pesanan. Di dalam penentuan biaya proses, biaya overhead pabrik diakumulasikan di dalam akun buku serta rinciannya dicatat dalam akun biaya juga. Dalam akun biaya tersebut mencatat setiap jenis biaya overhead pabrik, kemudian digolongkan berdasarkan departemennya. Rincian terkait biaya overhead pabrik sangatlah berguna dalam melakukan perencanaan serta pengendalian biaya. Namun, terdapat pula dampak otomatisasi pada biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Otomatisasi pabrik dapat mengakibatkan pekerjaan yang semula ditangani oleh manusia diganti dengan mesin. Oleh karena itu, jumlah biaya tenaga kerja menjadi relatif kecil dibandingkan keseluruhan biaya produksi. Turunnya jumlah biaya tenaga kerja tersebut diikuti dengan meningkatnya jumlah biaya overhead pabrik. Misalnya depresiasi, bahan bakar, listrik, dan pemeliharaan. Di samping itu, tingkat otomatisasi pabrik yang tinggi mengakibatkan perbedaan pekerjaan tenaga kerja langsung dan tidak langsung menjadi tidak jelas. Dalam penentuan seperti itu, biaya tenaga kerja langsung dapat digabungkan dengan biaya overhead pabrik dalam satu jumlah yang disebut biaya konversi dan dibebankan ke setiap departemen secara bersama dengan satu tarif. Selanjutnya kita melangkah pada bagian laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi merupakan sebuah analisis terhadap aktivitas dari suatu departemen atau pusat biaya selama satu periode, di mana laporan biaya produksi ini dibuat secara periodik untuk setiap departemen produksi. Laporan biaya produksi menyajikan informasi mencangkup jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh sebuah departemen dan pertanggungjawabannya juga berperan sebagai dokumen sumber untuk menjurnal biaya yang ditransfer dari satu departemen ke departemen selanjutnya atau kepersediaan barang jadi. Laporan biaya produksi sendiri memiliki beragam bentuk, namun bentuk laporan biaya produksi manapun yang dipergunakan haruslah mencangkup beberapa hal, yaitu yang pertama, total biaya dan biaya per unit produk dari satu atau lebih departemen. Kedua, total biaya dan per unit bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang ditambahkan oleh departemen yang bersangkutan.
Ketiga, biaya untuk persediaan produk dalam proses awal dan akhir. Keempat, yaitu biaya yang ditransfer ke departemen selanjutnya atau ke persediaan barang jadi. Kemudian laporan biaya produksi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama laporan biaya produksi, bagian data kuantitas, yaitu yang mencangkup informasi tentang produk fisik atau kuantitas barang atau jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Data ini biasanya mencangkup jumlah unit yang diproduksi suatu departemen dalam satu periode dan hasil pemrosesan terhadap unit produk tersebut, di mana data ini dinyatakan dalam bentuk unit produk seperti buah, liter, dan kilogram, tidak dalam satuan bahan. Jumlah kuantitas yang diproduksi haruslah sama dengan jumlah hasil dari proses produksi. Apabila unit produk yang diproses oleh sebuah departemen dalam 1 bulan telah selesai diproses, maka departemen tersebut pada akhir bulan dan awal bulan berikutnya tidak mempunyai unit dalam proses. Data kuantitas ini sangatlah penting karena dapat membantu dalam menghitung biaya per unit dan harga pokok produksi. Bagian kedua yaitu laporan biaya produksi yang mencangkup semua biaya yang secara langsung terkait dengan produksi barang atau jasa. Bagian ini mencantumkan semua biaya yang relevan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang bertanggung jawab atas produksi atau departemen tertentu, di mana jenis biaya yang diakumulasikan ke dalam suatu departemen tergantung pada posisi departemen tersebut, departemen pertama ataupun departemen lanjutan. Ketiga, yaitu bagian pertanggungjawaban. Bagian ini mencantumkan biaya yang seharusnya ditanggung oleh departemen atau individu yang bertanggung jawab atas produksi. Ini mencakup biaya yang mungkin tidak dapat didistribusikan langsung, tetapi perlu ditetapkan sebagai tanggung jawab departemen. Laporan ini membantu perusahaan untuk melacak biaya produksi, memahami kontribusi biaya-biaya tertentu terhadap produk atau proyek tertentu, dan mengukur efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Hal ini dapat membantu manajemen membuat keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.